Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Enda harap kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat dalam berpuasa dan belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Coba kalian buka di rumah buku tema 8 atau tema 2H. Disiapkan ya nak ya. Jangan lupa LKS-nya juga. Di sini Bu Enda akan menjelaskan subtema 1, yaitu tentang aturan keselamatan di rumah. Sudah siap ya? Bu Enda akan menjelaskan tentang pengenalan waktu, kalimat tanya, dan tekanan nada. Sudah siap ya untuk bukunya dan LKS-nya? Kalau sudah siap, Bu Enda lanjutkan. Tahukah kamu kegunaan jam dinding itu apa? Apa ya? Jam dinding digunakan untuk menentukan waktu. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Di semester 1 kita kan sudah belajar tentang jam. Masih ingat ya? Tahukah kamu bagian-bagian jam dinding itu apa saja ya? Coba dilihat ya. Bu Enda punya jam dinding yang ada jarum warna merah dan juga ada jarum yang warna hitam. Coba apa ya kira-kira jarum yang warna merah itu sebutannya? Ya, jarum panjang atau jarum menit. Jarum panjang atau jarum menit. Yang merah itu menunjukkan jarum menit. Sedangkan yang pendek itu disebut jarum pendek atau jarum jam. Ini yang pendek itu menentukan jarum jam. Jadi kalau pendeknya itu pindah ke angka 6, maka jamnya itu jam 6 sebutannya nanti. Cara membaca dan menulis waktu. Coba ya, Bu Enda punya jam pukul berapa ya? Jarum pendeknya menunjukkan angka 3. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 3 dan ditulis pukul 3.00. Ingat, kalau jarum panjangnya di angka 12, maka tulisannya 00. Masih ingat ya, di semester 1 kita sudah belajar tentang jam. Ingat-ingat lagi ya nak ya. Ingat, dalam 1 hari jam dinding berputar selama 2 kali. Ingat ya, diulangi lagi sama Bu Enda. Dalam 1 hari jam dinding berputar selama 2 kali. Bagaimana Bu contohnya? Ini contohkan Bu Enda ya. Kalau siang jam dinding kan sudah sampai penuh angka 12. Berarti putaran kedua berarti menunjukkan waktu siang, sore, dan malam, nyampe jam 12 lagi.
Itu yang disebut berputar 2 kali. Sudah jelas ya? Kalau jam 12, nyampe 12 penuh, angka 1 ini berarti menandakan waktu siang, sore, dan malam. Bunda lanjutkan ya. Di sini sudah jelas ya. Ingat, Buena punya jam dinding yang menunjukkan jarum jam sebagai berikut. Coba jarum panjangnya di angka berapa ya nak ya? Ya, 12. Jarum pendeknya atau jarum jamnya menunjukkan angka 5. Berarti dibaca pukul 5 dan ditulis pukul 05.00. Kenapa kok 00? Karena jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Sedangkan kalau jam 5 sore, maka ditulis bagaimana, Bu? Ditulis pukul 17.00. Loh, kok bisa, Bu? 17.00. Ya, karena tadi sudah Bu Enda jelaskan. Jika jarum jam itu berputar selama 1 hari, kan jarum jam berputar selama 2 kali ya nak ya. Putaran kedua maka penulisannya berbeda. Sebagai berikut. Misalnya siang. Kan sudah nyampe jam 12 ya nak ya. Maka jam 1-nya itu ditulis 13.00. Sedangkan jam 2 ditulis 14.00. Sudah jelas ya nak ya kalau siang ya nulisnya. Tapi membacanya tetap sama. Kalau jam penulisannya 13.00 maka bacanya tetap sama, jam 1. Kalau sore jam 3 itu disebut 15.00. Kalau jam 4 ditulis 16.00. Sedangkan jam 5 sore itu ditulis 17.00. Lanjutannya kalau malam jam 6 itu ditulis 18.00. Sedangkan jam 7 ditulis 19.00. Sedangkan jam 8 malam itu ditulis 20.00. Jam 9 malam ditulis 21.00. Jam 10 malam ditulis 22.00. Jam 23.00 atau dibaca jam 11 malam. Sedangkan jam 12 malam ditulis 24.00. Karena sudah 2 putaran penuh, maka kembali lagi ke 1, maka itu kembali di penulisan pada putaran pertama yaitu 1.00. Kembali ya nak ya, kalau pagi itu nulisnya tetap angkanya. Misalkan kalau jam 1 pagi berarti jam 01.00. Sudah paham ya nak ya untuk penulisan jamnya ya nak ya. Bunda harap di penulisan jam ini kalian sudah memahaminya. Ingatkah kamu
Perbedaan kalimat tanya dan kalimat berita itu apa? Waktu kita di kelas, Bu Enda sudah memberitahukan kalian tentang perbedaan kalimat tanya dan kalimat berita. Masih ingat ya? Coba kalimat tanya itu apa? Ya, kalimat tanya itu berguna untuk menanyakan sesuatu dan diakhiri dengan tanda tanya. Diakhiri tanda tanya. Kayak Bu Enda ini di atas ini diakhiri tanda tanya karena Bu Enda bertanya. Sedangkan kalimat berita itu berguna untuk memberikan informasi dan diakhiri tanda titik. Misalnya, Mbak Lovena sedang belajar. Titik. Nah, itu namanya kalimat berita. Karena memberikan informasi bahwa Mbak Lovena sedang belajar. Udah ya, jelas ya kalimat tanya dan kalimat berita. Karena ini hanya mengulang saja. Bu Enda lanjutkan. Tahukah kamu macam-macam kata tanya dan kegunaannya? Ingat ya, kita sudah mempelajari di sekolah waktu itu. Masih ingat ya? Ada 7. Yaitu yang pertama apa? Untuk menanyakan sesuatu, keadaan, dan perbuatan. Contohnya, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Nomor 2, siapa? Siapa itu untuk menanyakan pelaku atau nama. Contohnya, siapa namamu? Jangan lupa diakhiri tanda tanya. Nomor 3, kapan? Kapan untuk menanyakan waktu, jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kapan Bude tiba di rumah? Jawabannya pasti hari, titik-titik, atau jam, titik-titik. Nomor 4, mengapa? Mengapa? Itu untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Contohnya, mengapa kita harus berhati-hati dalam beraktivitas? Nomor 5, dari mana? Loh Bu, maksudnya bagaimana? Itu maksudnya di mana, kemana, dari mana. Itu untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, di mana rumahmu? Tanda tanya. Kemana kamu mau pergi? Tanda tanya. Dari mana kamu? Tanda tanya. Itu contohnya semua. Kalau nomor 6, bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara kamu membuat kapal ini? Tanda tanya ya nak ya. Nomor 7, berapa? Berapa ini untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa jumlah adik kamu? Tanda tanya. Nah, untuk kata tanya dan kalimat tanya ini sudah jelas ya, karena ini hanya mengulang pelajaran yang sebelumnya. Langsung ya, Bu Enda lanjutkan ya.
Tekanan nada ada dua macam, yaitu tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Begitupun tandanya sebagai berikut. Tanda seperti ini, Nak. Yang pertama, berarti nada dinyanyikan makin lama makin kuat. Sedangkan tanda seperti ini berarti nada dinyanyikan makin lama makin lemah. Ingat ya. Sedangkan ini panjang pendeknya nada dalam lagu juga dapat dihitung dengan ketukan. Ketukan tersebut bersifat teratur. Ingat ya, Nak ya, kalau birama 2/4 berarti ketukannya bernilai berapa, Nak? Di atasnya 2. Kalau biramanya itu ketukannya 3/4 berarti memiliki ketukan 3. Sudah jelas ya, Nak ya, untuk pembelajaran hari ini? Kalau sudah jelas, lanjutkan. Tugas untuk kalian kerjakan buku paket halaman 43 dan 44. Kemudian kerjakan juga LKS halaman 23 dan 24. Romawi A saja ya, Nak ya. Pilihan ganda saja. Jika sudah selesai, dikerjakan, dokumentasikan hasil kerja kalian. Nanti akan langsung Bu Enda koreksi. Dan kirim foto hasil kerja kalian ke Bu Enda. Terima kasih sudah menonton videonya Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.